Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Tuhan tidak mencari seberapa populernya Sodom. Dia mencari apakah masih ada orang benar di sana. Dan saya percaya hal ini seharusnya membuat gereja masa kini merasa gentar. Karena kita telah menjadi begitu terobsesi dengan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah membuat Tuhan terkesan. Pengikut, platform, kerumunan, gedung, pengaruh, uang, gelar, viralitas. Sementara itu, kitab suci terus membawa kita kembali kepada satu pertanyaan. Di mana orang-orang benar? Mari kita melihat Kejadian 18. Abraham bertemu dengan 3 orang tamu. Dan teks tersebut secara khusus mengidentifikasi salah satunya sebagai YHWH, Tuhan. Sepanjang percakapan itu, Abraham berbicara langsung dengan Tuhan mengenai penghakiman yang akan datang atas Sodom. Banyak orang Kristen sepanjang sejarah gereja memahami penampakan seperti ini sebagai Kristofani, penampakan Kristus dalam inkarnasi. Namun kita perlu berhati-hati di sini. Kejadian tidak secara eksplisit mengatakan ini adalah Yesus. Tetapi bagian ini dengan jelas menggambarkan Abraham berdiri di hadapan dan berbicara dengan Tuhan. Dan orang-orang Kristen sejak dahulu melihat peristiwa ini sebagai sesuatu yang menunjuk kepada Kristus. Dan apa yang terjadi selanjutnya sungguh luar biasa. Tuhan menyatakan bahwa penghakiman akan datang atas Sodom karena Kejadian 18:20. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Abraham mulai berdoa syafaat di Kejadian 18:23. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Kemudian Abraham bertanya, bagaimana jika ada 50 orang benar? 45, 40, 30, 20, dan akhirnya 10 orang. Setiap kali Tuhan pada dasarnya berkata, jika aku mendapatkannya, aku akan mengampuni seluruh tempat itu. Jangan lewatkan gambaran ini. Abraham tidak sedang bernegosiasi karena Sodom tidak jahat. Dia sedang bersyafaat karena dia memahami betapa berharganya kebenaran di hadapan Tuhan. Dan disinilah gereja perlu ditegur. Kita terus bertanya, berapa banyak orang yang datang ke gereja mereka? Tuhan melihat karakter. Kita bertanya, berapa banyak pengikut yang mereka miliki? Tuhan melihat buah kehidupan. Kita bertanya, seberapa hebat karunia mereka? Tuhan melihat ketaatan. Kita bertanya, seberapa besar pengaruh mereka? Tuhan melihat kekudusan. Gereja, popularitas tidak pernah menjadi bukti bahwa Tuhan berkenan. Sodom punya banyak orang. Sodom punya kemakmuran. Sodom punya budaya. Sodom punya pengaruh. Tetapi ketika penghakiman datang, tidak satu pun dari semua itu dapat menggantikan kebenaran. Bolehkah saya mengatakan sesuatu dengan tegas? Kita telah menciptakan bentuk kekristenan di mana seseorang bisa hidup dalam kompromi, berkhotbah dalam kompromi, memimpin dalam kompromi, memanipulasi orang, menyembah uang, membangun kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan selama dia cukup berbakat, orang-orang akan berteriak, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tidak. Karunia tidak membatalkan karakter. Platform tidak membatalkan kehidupan pribadi. Pengurapan tidak memberi seseorang izin untuk melakukan kejahatan. Yesus sendiri memperingatkan di Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan dari jumlah pengikut mereka. Bukan dari konferensi yang mereka adakan. Bukan dari istilah-istilah kenabian yang mereka gunakan. Bukan dari mukjizat yang mereka klaim. Tetapi dari buah mereka. Bolehkah saya masuk lebih dalam? Hal yang menakutkan dari penyembahan berhala zaman sekarang
adalah bahwa kita telah belajar mengidolakan manusia sambil menyebutnya sebagai penghormatan. Kita membela tokoh tertentu dengan lebih agresif daripada kita membela kebenaran kitab suci. Kita memaklumi perilaku pemimpin terkenal yang sebenarnya akan kita kecam jika dilakukan oleh jemaat biasa. Kita menolak mempertanyakan apapun karena dia rasulku, dia nabiku, dia pendetaku, dia bapa rohaniku. Tetapi Paulus berkata di 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Perhatikan syaratnya. Sebagaimana aku juga menjadi pengikut Kristus. Pada saat mengikuti seseorang mengharuskan kita berkompromi dalam mengikuti Yesus, kita memilih Yesus setiap saat. Bolehkah saya mengatakan sesuatu yang mungkin menegur kita? Tuhan tidak sedang mencari selebritas Kristen berikutnya. Dia sedang mencari orang-orang yang mau tetap hidup benar di tengah generasi di mana kompromi justru mendatangkan keuntungan. Orang-orang yang tidak menjual keyakinan mereka demi mendapatkan akses. Orang-orang yang tidak mengubah doktrin demi mendapatkan tepuk tangan. Orang-orang yang tidak menyembah pemimpin. Orang-orang yang tidak memanipulasi manusia demi uang. Orang-orang yang tidak ikut mengambil bagian dalam kegelapan hanya karena semua orang di sekitarnya menganggapnya normal. Orang-orang yang mampu berdiri di tengah budaya yang korup dan tetap sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Dan lihatlah Abraham. Ketika Sodom hidup dalam kejahatan, Abraham bersyafaat. Itulah perbedaan lainnya. Orang benar tidak merayakan penghakiman. Mereka bersyafaat bagi orang-orang yang sangat membutuhkan belas kasihan. Abraham tidak berdiri di luar Sodom sambil berteriak, aku tidak sabar melihat Tuhan membinasakan kalian. Dia justru memohon, bagaimana jika ada orang benar di sana? Gereja, inilah hati yang sedang kita kehilangan. Kita bisa memberitakan pertobatan dengan berani, tanpa menikmati kehancuran orang lain. Kita bisa menentang kejahatan, sambil dengan sungguh-sungguh berdoa agar orang-orang berdosa diselamatkan. Kita bisa berdiri di atas kebenaran tanpa menjadi orang yang merasa dirinya paling benar. Karena kebenaran bukan berarti, lihat, aku jauh lebih baik daripada mereka. Kebenaran menurut Alkitab pada akhirnya membawa kita kepada kesadaran bahwa kita membutuhkan Kristus. Dan disinilah kisah ini menjadi semakin indah. Abraham berdiri di hadapan Tuhan dan bersyafaat bagi orang lain. Tetapi Yesus melakukan jauh lebih besar. Kristus bukan sekedar seorang pendoa syafaat yang berdiri dari kejauhan. Dia menjadi korban penebusan itu sendiri. Kitab Ibrani berkata, Ibrani 7:25, ia senantiasa hidup untuk menjadi pengantara mereka. Gereja, Tuhan masih memanggil umatnya untuk hidup berbeda, bukan menjadi aneh demi mencari perhatian, bukan merasa diri paling benar, bukan menjadi pelaku agama yang hanya tampil di depan orang, tetapi hidup kudus, dipisahkan bagi Tuhan, tidak berkompromi, setia, taat. Jadi berhentilah bertanya, bagaimana saya bisa menjadi lebih populer? Mulailah bertanya, apakah Tuhan dapat mempercayaiku untuk tetap hidup benar ketika kompromi menjadi pilihan yang lebih mudah? Karena ketika Tuhan memeriksa Sodom, Dia tidak menghitung jumlah pengikut. Dia mencari kebenaran. Dan di tengah generasi yang begitu terobsesi untuk dikenal manusia, kiranya kita menjadi gereja yang terobsesi untuk dikenal Tuhan.